Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semuanya, kicau mania dimanapun berada ya. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang urai batu yang berak kapur, diare, berak darah, dan lain-lain, serta flu, ngorok, lesu, bulu kusam, dan ngembang, dan penyakit yang disebabkan karena virus dan bakteri ya. Itu bisa dibilang di pencernaannya itu terganggu. Jadi pembahasan kali ini kita akan bahas tentang seperti itu. Jadi sedulur semua ya, murai batu itu sering banget kena berak kapur ya. Berak kapur, diare, yang parah itu flu, ngorok, jadi suaranya serak, itu sering murai batu seperti itu. Itu bisa disebabkan karena virus atau bakteri ya, itu di tenggorokannya, radang tenggorokan itu bisa. Nah itu kalau dibiarin aja, kalau kita nggak segera tanganin, itu burung kita itu lama-lama itu kalau sudah mulai ngembang bulu, terus udah nafsu makannya kurang, habis itu ya pokoknya kalau udah sakit seperti itu kita harus segera obatin sedulur semuanya, jangan kita biarkan. Karena kalau kita biarkan, apalagi sampai beberapa hari kita nggak tanganin, burung itu lama-lama bisa mati burung itu. Jadi kita sebagai pemilik burung, istilahnya kita harus tahu gitu loh, kalau burung kita udah kok ini udah nggak nafsu makan, terus habis itu bulunya ngembang, padahal extra puding dikasih banyak, terus loh ini kotorannya kok udah berak kapur seperti itu. Nah itu bisa diindikasi bahwasanya ada sesuatu yang nggak beres dengan burung kita ya. Itu bisa karena bakteri, jadi kita harus segera tangani. Nah di sini saya berbagi ya sedulur ya. Biasa saya kalau burung saya berak kapur atau diare itu, kalau suaranya serak seperti itu, enggak ngeplong ya, bahkan sering ngembangin bulu, itu saya selalu pakai obat ya. Itu namanya, pokoknya obatnya itu sering saya pakai ya, itu namanya Super N ya. Di sini mohon maaf, ini saya sebenarnya bukan promosi ya ataupun apa, saya bukan orang toko juga, bukan sales ataupun bukan apa ya. Kalau pengalaman saya ya, saya selalu pakai Super N karena banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan Super N. Ini di sini saya bukan promosi ya sedulur ya, perlu diketahui lah. Niat saya di sini hanya berbagi dan berdasarkan pengalaman saya gitu loh. Jadi kalau saya pakai itu Super N, itu ampuh, itu sembuhkan burung sakit juga bisa itu pakai Super N. Super N itu kalau menurut saya ya, kalau kicau mania kebanyakan udah paham semua. Jadi kalau burung kita itu sudah berak kapur ya, itu kalau biasanya kalau ini udah berak kapur, udah nafsu makannya udah berkurang, nah itu saya kasih Super N. Nah cara pemberiannya itu seperti apa? Itu kalau berak kapurnya nggak parah ya, maksudnya yang biasa-biasa aja, maksudnya dia nggak ngembang bulu, masih berak kapur cuman nggak ngembang bulu ya, nggak ngembang bulu, masih ada suara, masih ini, saya biasanya dicampur ke air seperti itu. Itu kalau dicampur ke air, caranya pagi, jadi air itu nggak usah banyak-banyak ya, pokoknya itu kan ada dosisnya ya, dosisnya itu 5 tetes ya, 5 tetes itu bisa diberikan pagi, siang, sore. Itu berikannya pagi, siang, sore. Itu sebenarnya banyak kicau mania itu hanya berinya pagi aja. Kalau menurut saya, kalau emang untuk pengobatan ini kan Super N ini kalau menurut saya ya, itu dipakai dikala diperluin aja begitu kalau saya. Jadi ketika diperlukan memang pengobatannya ini saya maksimalkan. Jadi pakai pagi itu ya, air saya siapin, air gunakin air ini ya, air mateng ya, air mateng. Itu dikasih air mateng, terus ditetesin 5 tetes, kita aduk pakai tangan ya,
Setelah itu kita kasih ke murai kita. Nah, nanti sore kita ganti airnya lagi, terus kita tetesin lagi. Begitu pula paginya seperti itu. Itu kalau masih berak kapurnya biasa-biasa aja, itu saya ngasihnya seperti itu. Nah, tapi kalau sudah parah, istilahnya penanganannya udah parah ya, maksudnya kita baru tahu nih kalau berak kapurnya udah parah banget. Nah, itu kita suntikkan di jangkrik kalau saya. Jadi kita suntikkan di jangkrik itu 1 jangkrik itu ya. Biasanya saya pagi itu saya kasih 1 jangkrik ya. Jadi ekstra puding mah kita jur aja, karena memang targetnya kita di masa itu kita penyembuhan, bukan biar gacor-gacor, bukan gitu. Jadi untuk penyembuhan. Jadi ketika burung kita berak kapur ya sudah, kita kasih jangkrik banyak 10 atau berapa nggak jadi masalah. Yang penting ada beberapa jangkrik yang kita suntikan Super N tadi gitu. Jangkrik 1 atau 2 nggak jadi masalah. Nah, nanti siangnya juga kasih 1 lagi, sore juga dikasih 1 lagi. Jadi kayak gitu prosesnya saya. Itu biasanya saya lakukan 3 hari aja itu sembuh kok burung yang berak kapur. Bahkan yang pernah berak darah punya teman saya itu saya suruh praktekin seperti itu sembuh. Hanya pakai Super N. Super N ini terus terang banyak manfaatnya sedulur, kalau sedulur tahu semuanya. Itu bisa ngobatin serak, ngorok gitu. Itu bisa. Dan virus di bakteri-bakteri ya, itu bisa juga diobatin pakai Super N. Jadi kalau sedulur itu penghobi kicauannya ya, punya burung kesayangan murai batu, kalau bisa ya siapin seperti itu ya. Tetelo juga bisa kok pakai Super N juga. Iya, bahkan tetelo. Bahkan teman saya sempat sembuh dengan tetelo. Ya itu tadi, kalau udah tetelo kan parah banget tuh. Nah, kalau parah banget seperti itu, jadi disuntikkan di jangkrik. Jangan di air. Jangan, kalau menurut saya ya, kalau versi saya ya. Kalau di air itu terlalu sedikit bagi saya itu. Yang keserap ke tubuhnya, karena dia aja udah nggak nafsu makan gitu loh. Logikanya saya begitu. Jadi kalau ditaruh di air kira-kira diminum enggak gitu, tapi kalau di jangkrik kan otomatis dimakan sama dia, apalagi dia suka dengan jangkrik itu gitu loh. Itu kalau penanganannya yang sudah parah gitu loh. Makanya kalau sudah ngapar-ngapar di bawah gitu ya, teman saya seperti itu waktu itu, ditaruh di air nggak diminum sama dia, nggak, sama burung itu nggak diminum, akhirnya disuntikan di jangkrik seperti itu, dimakan. Itu punya teman saya sampai di bawah itu, alhamdulillah sembuh. Itu ngasihnya pagi, siang, sore seperti itu, dengan takaran 1 jangkrik. Pertama penyembuhan 2 jangkrik, memang pagi itu 2, terus siang itu 1, sore juga 1, besoknya juga begitu, pagi 2, siang 1, sore 1 gitu jangkriknya. Yang disuntik mas itu jangkrik yang disuntik ya. Kalau keseluruhan jangkrik sih banyak, terus yang penting yang pertama kita kasih itu yang kita suntikan. Setelah dia dimakan, ditelan, baru kita tambahin jangkrik yang lain. Dan untuk proses umpamanya berak kapurnya sudah penyakitnya udah terlalu parah ya, usahakan hindari dulu penjemuran, itu hindari penyemburan. Habis itu pokoknya seperti ulat Hongkong ya, yang membangkitkan emosi itunya jangan dulu ya, jangan dikasih. Pokoknya fokuskan untuk penyembuhan dulu. Karena kalau berak kapur ini nggak ditanganin ya, nggak ditanganin cepat ya, apalagi sampai ngeplek-ngeplek burungnya di bawah itu bisa lewat itu biasanya. Jadi kita di sini hanya berbagi aja sedulur ya. Mudah-mudahan sesuatu yang bisa saya sampaikan atau yang saya kasih tahu ini bisa bermanfaat buat sedulur. Dipakai ya monggo, nggak dipakai nggak apa-apa. Intinya saya belajar bareng lah kita. Ini saya ucapin seperti ini karena berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman saya. Oke sedulur, saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.